Syukur pada malam hari ini Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat bersama berkumpul, memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menguduskan, mengurapi setiap kami sehingga firman-Mu menjadi benih yang bertumbuh subur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam adik-adik semua. Malam. Ya. Kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tujuan Tuhan naik ke surga. Jadi, coba kira-kira apa Selin tujuan Tuhan naik ke surga? Untuk menyiapkan tempat untuk kita. Very good. Ya, betul. Itu salah satu. Ya, siapa lagi yang ada? Kira-kira apa tujuannya? Karen? Atau siapa? Untuk menebus dosa manusia. Apalagi? Siapa lagi yang bisa? Mau? Nah, lihat. Jadi tujuannya Yesus naik ke surga itu seperti kata Selin, ya. Nah, seperti kata Karen. Nah, kita baca itu di Yohanes pasal 14. Di Yohanes pasal 14, ya, di situ ada kata rumah Bapa. Dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan, di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh gelisah hati kita. Kita harus percaya kepada Allah bahwa Tuhan ya menyediakan tempat. Jadi tujuan Tuhan naik ke surga pertama adalah Dia menyediakan rumah bagi kita. Jadi Tuhan berjanji menyediakan rumah bagi setiap kita orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh ya beriman kepada Yesus. Kedua, dikatakan begini, sebab aku pergi ke situ. Jadi, tujuan yang kedua itu menggenapi nubuatan ya, perkataan Tuhan bahwa Tuhan akan pergi ke surga. Ya, sebagai anak Allah, Tuhan mau membuktikan bahwa Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Makanya Dia bisa naik ke surga. Jadi, tujuan yang pertama adalah Tuhan menyediakan rumah bagi kita. Kedua, Tuhan menepati janjinya untuk pergi ke surga. Ya. Nah, kemudian di situ dikatakan apa? Ya. Dikatakan bahwa pada waktu nanti setelah Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan apa? Dia akan memberikan kita Roh Kudus. Jadi tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk memberikan penolong, ya, yaitu Roh Kudus. Nah, perhatikan di sini dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita nggak usah takut, tidak usah takut nanti di surga kita tidak punya tempat tinggal. Ya, karena
Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang masuk ke dalam surga, surga akan menjadi tambah lebar. Jadi enggak ada yang namanya sempit-sempitan. Ya, tergantung bagaimana pekerjaan kita, bagaimana pelayanan kita, bagaimana hidup kita di dunia ini. Nah, itulah bentuk rumah kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, ya, kita sedang berinvestasi, kita sedang menabur bagi kerajaan surga. Nah, di situ dikatakan, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Jadi, Yesus pergi ke rumah Bapa, ya, Yesus naik ke surga, tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi Tuhan mau menyediakan tempat yang baik untuk kita di surga, ya, yang terbaik untuk setiap anak-anak sekolah minggu, dan pada waktunya Tuhan berjanji Dia akan datang. Nah, jadi tujuan Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita. Ya, Dia menyediakan rumah bagi setiap anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kedua, Dia berjanji, ya, bahwa Dia akan ke surga, maka Dia menepati janjinya. Dia adalah Allah. Jadi Dia adalah Allah. Kalau Dia bukan Allah, Dia tidak ke surga. Jadi dia menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Ketiga, Yesus berjanji jika Dia sudah naik ke surga, Dia akan memberikan apa? Roh Kudus. Maka Tuhan berjanji setelah Dia naik ke surga, nanti akan ada Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus. Nah, janji yang terakhir itu adalah di Matius, ya, di Matius 28 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi dengan Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan menyertai setiap kita, orang-orang yang percaya sampai akhir zaman. Jadi kita tidak usah takut, ya. Yesus yang naik ke surga, Dia menyediakan rumah bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Iman Kristiani mengatakan bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk setiap anak-anak Tuhan, ya. Jadi pertama, Dia menyediakan rumah bagi kita. Kedua, Dia menunjukkan kalau Dia adalah Allah. Kemudian Dia berjanji memberikan Roh Kudus. Nah, yang keempat, Dia menyertai setiap orang-orang percaya sampai akhir zaman. Nah, jadi itulah tujuan Tuhan naik ke surga. Jadi kalau ditanya, untuk apa Tuhan naik ke surga? Anak-anak sudah bisa tahu bahwa Tuhan berjanji, Tuhan sedang memberikan, ya, menyediakan rumah bagi setiap orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Ya, jika kita taat sampai akhir, kita setia sampai akhir, maka Tuhan berjanji Tuhan akan menyediakan rumah bagi kita di surga. Ya, itulah pesan firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga kita mengerti bahwa Tuhan naik ke surga itu bukan apa, Dia punya tujuan. Tujuannya ada 4, ya, seperti tadi kata Karen, kata Selin, ya, itu sudah benar. Nah, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya, jadi kita kemarin merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan ingat janji-janji Tuhan akan terus menyertai setiap kita, adik-adik. Ya. Mari kita akan berdoa, ya. Nanti
Karen akan berdoa ya untuk sekolah minggu. Bisa ya Karen ya? Jadi berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, berdoa untuk teman-teman semua supaya sekolahnya diberi kepintaran, juga berdoa untuk para orang tua, saudara-saudara kalian ya. Kita akan kita akan kembali menyembah Tuhan ya. Kita angkat referen lagu tadi 2 kali saja, kemudian Karen akan berdoa, memimpin kita, kemudian baru kita akan tutup. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Aku mau lihat sikapnya adik-adik berdoa dengan pejamkan mata. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan penyembuh, Tuhan Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkati Koko Cece yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati mereka agar selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang, serta berkat. Berkati kedua orang tua kami, agar selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang, serta berkat yang melimpah. Berkati teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kepintaran agar mereka berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, dan jauhkanlah kami dari penyakit, terutama penyakit virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Jangan lupa adik-adik ingetin teman-temannya